Terlihat seorang pria dewasa sedang membantu seorang wanita yang sedang sedih di samping mobilnya dalam hujan. Pria dewasa itu pun membawanya ke sebuah kafe miliknya karena wanita itu sedang galau karena masalah cinta. Pria itu pun menceritakan sebuah cerita masa SMA-nya. Cerita yang diceritakan oleh pria itu adalah tentang kisah dua sahabat yang bernama Guan Minlu dan Xiao Boze yang termasuk siswa nakal dan mempunyai nilai rendah di kelas. Bersama anak nakal lainnya mereka sering ribut di kelas. Melakukan permainan saat jam pelajaran bahkan mencuri celana olahraga teman mereka dan memasangnya sebagai topi di patung sekolah. Oleh karena hal itulah mereka berdua bersama teman-temannya dihukum. Si cewek yang mempunyai celana olahraga itu sampai tidak mau menerima kembali karena celana dalamnya telah dipermainkan oleh Minlu dan Boze. Saat dihukum Minlu menyukai teman Xin Yi yang bernama Xin Ruili. Setiap hari ia mengikutinya setelah sepulang sekolah sampai pada akhirnya Xin Rui bertanya padanya kenapa Minlu selalu mengikutinya sepulang sekolah. Awalnya Minlu tidak mau menyebutkan alasannya, tapi karena Xin Rui ini tahu Minlu suka padanya. Ia mengingatkannya pada hal yang telah Minlu dan kepada teman baiknya yang bernama Xin Yi. Saat berpisah Minlu bertemu dengan bapak-bapak penjual sayur, ia bertanya di mana Boze berada. Minlu pun berbohong dan mengatakan Boze sedang belajar. Boze ini ternyata menyukai temannya Xin Rui yang bernama Xin Yi. Terlihat ia malam-malam pergi ke rumahnya untuk bertukar buku harian tapi karena Xin Yi ini pernah dipermalukan oleh Boze dan teman-temannya, maka ia pun menolak permintaan Boze. Sementara itu Minlu dihajar oleh ibunya karena telah berbuat demikian. Walaupun begitu ibu Minlu sangat perhatian pada anaknya, terlihat ibunya memberikan makanan yang enak supaya anaknya kelak tumbuh dengan benar. Minlu dan Boze ini merupakan sahabat sehidup semati. Ia sering membuat onar, hingga akhirnya guru mereka menjadi sangat emosi dan sering menghukumnya. Sepulang sekolah Minlu menunggu Xin Rui di tempat biasa, di sana ia memberikan hadiah kepada Xin Rui dan terlihat Xin Rui sangat senang dengan hadiah yang diberikan oleh Minlu. Ternyata hadiah itu adalah lukisan wajah Xin Rui. Boze ini punya cara yang unik untuk mengatur pertemuan Minlu dan Xin Rui. Ia juga punya ide supaya ia bisa berdua dengan Xin Yi. Boze juga menyarankan permainan kartu. Kalau Minlu menang maka Xin Rui harus mau kencan dengan Minlu. Xin Rui setuju tapi Xin Yi mengkhawatirkannya dan akhirnya ia ikut kencan di mana Boze juga ikut dan jadilah double date, meski akhirnya mobil mereka mogok di daerah persawahan. Karena gabut dan saling tunggu akhirnya mereka berempat malah bermain permainan lumpur. Awalnya Xin Rui menolak bermain lumpur karena sangat kotor, tapi karena kena lemparan dan terlanjur kotor akhirnya ia pun ikut bermain. Dan mereka berempat terlihat sangat kotor di tempat itu. Akhirnya ini benih cinta tumbuh antara Minlu dan Xin Rui. Tak sengaja perasaan mereka berdua tersampaikan saat mereka sedang duduk di pinggir jalan. Di sekolah, Xin Rui mengagumi seorang pebasket bernama Ji Luo. Melihat itu Minlu pun cemburu dibuatnya. Di atap sekolah Boze tahu kalau Minlu sedih. Dan oleh karena itu ia pun mempunyai ide untuk mencomblangkan Minlu dan Xin Rui agar bertemu di sebuah pohon besar di samping sekolah. Awalnya Minlu sadar ternyata itu adalah ulah Boze, tapi karena sudah terlanjur mengatakan dirinya ingin menonton bioskop. Dan Xin Rui sepertinya mau aja, mereka berdua pun akhirnya nonton film berdua hingga larut malam. Saat pulang Xin Rui dan Minlu saling berjanji jika nanti Minlu lulus ujian, bisa mengajaknya jalan lagi. Mereka berdua pun berpisah setelah janji jari kelingking. Di sekolah Xin Rui dan Si Yi saling mengatakan cowok yang ia sukai. Ternyata Xin Rui ini memang menyukai Minlu. Tapi ia takut jika berbeda kampus maka ia harus berhubungan LDR dan takut akan ketidakpastian. Sementara itu Minlu bukanlah tidak populer, ada gadis sekelasnya yang menyukainya juga. Gadis itu bernama Yiren. Ada sebuah insiden di mana preman-preman mengganggu Yiren. Minlu dan Boze menyelamatkannya dari preman itu, tapi bukannya berlari saat ia berhasil melarikan diri, ia malah mengejek preman tersebut dengan gaya khas mereka, dan Yiren pun hanya bisa tertawa melihat cowok yang baru saja menolongnya itu. Di kelas Minlu dan Boze mengajak temannya untuk bertanding biliar kepada cowok yang menyukai Xin Rui. Sepulang sekolah mereka pun bertemu kembali membahas hal itu. Tapi dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara yang sangat berisik, yang ternyata Boze dihajar habis-habisan oleh preman kemarin, dan Minlu terlambat menolongnya. Akibat perbuatan itu Minlu harus masuk ke dalam kantor polisi untuk diperiksa. Melihat hal itu si Rui datang untuk menjenguk Minlu yang dalam keadaan babak belur dan duduk termenung di atas kursi.
Xin Rui pun menasehati Min Lu yang seharusnya dirinya belajar untuk lulus sekolah bukannya berkelahi yang membuatnya berada di kantor polisi. Bukannya mengiyakan ia malah menanyakan kabar dari Boze dan menyuruh Xin Rui untuk pulang. Ibu Min Lu pun datang dan menebus anaknya agar bisa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah Minum tidak dimarahi sama sekali, walaupun dirinya babak belur dan mendekam di kantor polisi. Ibu Min Lu malah bertanya apakah ia menang saat berkelahi melawan preman itu. Ternyata Boze terluka cukup parah, ia harus dirawat di rumah sakit beberapa hari. Dan berkat itu sepertinya hubungannya dengan Si Yi berjalan lancar. Sementara hubungan cinta Min Lu dan Si Rui juga berjalan lancar karena ternyata Xin Rui mengetahui bahwa Minum menolak cinta Yi Ren, dan karena hal itulah Xin Rui pun memeluknya. Mereka pun mulai pacaran dan berjanji akan masuk ke universitas yang sama. Karena motivasi itulah Xin Rui menjadi guru privat Min Lu. Sementara itu Boze yang ada di rumah sakit diajarin Xin Yi untuk belajar di rumah sakit. Bukannya belajar Bosi malah seperti tidak fokus karena ia melihat barang berharga milik Si Yi yang terpampang indah di depan matanya. Nilai mereka pun akhirnya keluar, melihat perubahan nilai Min Lu, sang guru pun sedikit bangga walaupun awalnya ia mengejek Min Lu berbuat curang, tapi walaupun begitu Si Rui merasa bangga akan hal itu. Dan berharap nantinya jika ujian telah usai mereka bisa masuk dalam universitas yang sama sebelum ujian mereka pun berfoto bersama di rumah sakit untuk kenang-kenangan masa sekolah mereka. Sayang sekali nilai Min Lu tidak mencukupi dan beruntung dia bisa masuk di universitas lokal bersama Boze. Di sini Boze senang karena sekampus dengan Min Lu. Sementara itu Min Lu berbeda kampus dengan Xin Rui. Xin Rui kuliah di Taipei, dan jadilah mereka melakukan hubungan jarak jauh. Sebelum berpisah Min Lu bekerja paruh waktu agar bisa memberikan Xin Rui hadiah untuknya. Setelah uang terkumpul ia datang ke rumah Xin Rui dan memberikan hadiah berupa radio beserta kaset yang berisi lagu untuk Xin Rui. Lagu tersebut mengingatkannya akan kenangan indah antara dirinya dan Min Lu sewaktu dulu di sekolah. Radio tersebut selalu ia bawa sampai akhirnya mereka pun kuliah, dan disinilah masalah baru dimulai. Kisah cinta manis masa SMA kemudian berubah menjadi betapa beratnya hubungan jarak jauh. Hubungan cinta LDR Min Lu dan Xin Rui awalnya berjalan lancar dan manis, mulai dari saling telepon sebelum kelas berlangsung hingga Min Lu rela pergi ke Taipei untuk bertemu Xin Rui yang sedang bekerja paruh waktu sebagai pelayan di kafe. Karena untuk menemui Xin Rui Min Lu harus kerja keras separuh waktu yang membuat Min Lu punya kantung mata dan itu diketahui oleh Xin Rui. Sementara itu terlihat Boze sedang menelepon Si Yi karena ia juga masih menjalin hubungan dengannya. Setelah bertelepon tiba-tiba saja ibu Min Lu datang untuk bertemu anaknya. Tapi karena Boze merahasiakan hal itu ia pun berbohong dan berkata pada ibu Min Lu bahwa anaknya sekarang sedang perjalanan bisnis. Walaupun Min Lu dan Xin Rui bucin setengah mati hubungan mereka mulai sedikit renggang. Hal ini terjadi saat Xin Rui ikut klub sulap saat tidak sengaja seorang laki-laki ganteng tiba-tiba mengajaknya untuk bergabung untuk menjadikannya asisten sulap. Awalnya Min Lu tidak masalah jika pacarnya ikut klub tersebut, bahkan ketika Xin Rui menyuruhnya datang ke acara tersebut ia tidak segan untuk datang ke sana. Saat menelepon Xin Rui Min Lu ini sedang bekerja paruh waktu jadi bisa dibayangkan jika ia bekerja keras hanya untuk pulang pergi ke Taipei untuk bertemu Xin Rui. Acara pun dimulai dan benar saja Min Lu datang dengan membawa bunga di tangannya. Saat tiba-tiba disuruh maju untuk ikut serta dalam mempraktekkan sulap di depan Xin Rui, Min Lu merasa cemburu karena bunga yang ia bawa hilang dan Si Rui malah tertawa. Di kafe tempat Xin Rui bekerja ia pun tidak menyembunyikan kecemburuan padanya ia memperlihatkan itu kepada Xin Rui agar dia tahu bahwa Min Lu ini cemburu berat. Tapi di sini Xin Rui bisa mencairkan suasana dengan menunjukkan trik sulapnya dan untuk memperlihatkan cinta mereka, tak disangka keduanya pun berciuman. Saat pulang ia melihat-lihat di sebuah toko hewan. Ia melihat kucing orang kecil yang sangat lucu. Xin Rui sangat menginginkan kucing tersebut dan nantinya jika ia memiliki kucing tersebut akan menamainya dengan sebutan Lu kecil. Tapi karena harga kucing tersebut sangat mahal, ia pun mengurungkan niatnya dan kembali bekerja lagi. Di tempat Min Lu dan Boze kerja, Boze kaget karena Min Lu sudah berhasil berciuman dengan Xin Rui. Bahkan selama ini ia juga tidak percaya dengan hubungan LDR mereka. Hingga Boze bertaruh dengan teman sekamar mereka tentang hubungan LDR Min Lu dengan Xin Rui. Tapi karena pernyataan Boze, Min Lu pun kesal karena harus membahas hubungan antara ia dan pacarnya.
Saat bertemu dengan Shinrui di Taipei, mereka pun akhirnya memulai pertengkaran kecilnya, karena masalah masa depan mereka berdua. Minlu menjawab asal-asalan dan membuat Shinrui kesal. Sementara itu Shinrui sepertinya tidak mengerti akan hal itu. Betapa sulitnya bagi Minlu untuk bertemu dengannya. Ia malah tidak ingin kembali ke kampung halaman setelah selesai kuliah. Ia ingin keluar negeri dan ingin Minlu ikut dengannya ke Seattle, tapi Minlu malah mengajak Shinrui untuk membuka kafe untuk mereka berdua. Karena dilanda emosi kedua belah pihak, maka hal itu membuat pertengkaran di antara mereka. Di asrama Minlu malah belajar bahasa Inggris karena pertengkaran tadi. Padahal besoknya ia harus ujian kalkulus, ia melakukan hal tersebut demi Shinrui. Padahal selama ini ia sudah cukup menderita karena hubungan LDR mereka. Saat berbicara dengan Boze ia malah beranggapan bahwa jika ia memberikan sebuah kucing maka Shinrui akan berhenti marah padanya. Saat sedang asyik ngobrol tiba-tiba saja Ibu Minlu datang untuk bertanya kabar dan menyuruhnya pulang karena ada hal yang ingin disampaikan kepada Minlu. Di sini Minlu tidak tahu bahwa ada hal penting yang ingin ibunya sampaikan padanya. Terlihat ada beberapa surat dokter dan obat yang berada di samping telepon milik Ibu Minlu. Sementara itu di malam hari Shinrui yang jauh dari kekasihnya butuh kasih sayang, tiba-tiba saja ada laki-laki yang mengejarnya dan Minlu pun datang secepat mungkin untuk bertemu dengan Shinrui di Taipei. Karena di saat ia membutuhkan Minlu, dia tidak bisa datang secepatnya. Hal itu membuatnya berpikir bahwa yang Shinrui butuhkan adalah dirinya yang selalu ada untuknya. Setelah itu Minlu berusaha untuk menelpon Shinrui lagi, di sini jawaban si. Rui sudah acuh tak acuh pada Minlu. Bahkan tak menanyakan waktu luang untuk bertemu di hari ulang tahun Shinrui. Tiba-tiba saja Shinrui menutup teleponnya, tak disangka perjuangan Minlu benar-benar luar biasa. Ia mengajak Boze untuk pergi ke Taipei demi memberikan hadiah kepada Shinrui. Karena badai maka tiket bus menuju ke sana sudah habis terjual dan terpaksa mereka berdua harus menaiki motor untuk menuju ke sana. Badai angin tidak mereka hiraukan hingga akhirnya mereka sampai ke Taipei. Saat lewat ke toko hewan ia tidak lagi melihat kucing yang ingin ia berikan kepada Shinrui sebagai hadiah untuknya dan ia pun terlihat sedih. Di siang hari mereka berdua terlihat seperti gembel yang hendak menunggu kedatangan Shinrui. Ternyata Sini telah memutuskan berselingkuh dengan senior dari klub sulap dan membuat hati Minlu luka begitu dalam sambil memberikan HP yang ia berikan untuk Shinrui agar mereka berdua bisa terus berhubungan secara intens. Di sela-sela kegalauannya ia menunggu di tepi sungai dan Shinrui pun berniat bertemu di kafe tempat Shinrui kerja. Di sini baru bisa dipastikan bahwa si Rui memang berniat untuk memutuskan Minlu. Mereka pun saling meminta maaf dan diiringi tangisan mereka berdua. Tapi ceritanya tidak berakhir sampai di sana. Minlu sepertinya benar-benar terpuruk karena ia dan Shinrui kali ini benar-benar putus. Bahkan ia tidak mengikuti ujian dan Boze sudah capek banget menasihatinya, ujung-ujungnya dia jadi malas juga. Karena lama-lama Minlu menjadi menyebalkan dan tidak mau mendengarkan kata sahabatnya. Dan hasilnya sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ibu Minlu dikabarkan meninggal dan membuat Minlu semakin terpuruk lagi. Di sini Boze berusaha untuk membantunya tapi karena Minlu sudah benar-benar depresi ia tidak mengiyakan bantuan temannya dan membuat mereka bertengkar dan akhirnya membuat hubungan mereka menjadi renggang. 3 bulan pun berlalu, setiap kelas pasti mengadakan reuni baik untuk mengenang kisah lama maupun melepas kangen. Hal itu digunakan Minlu untuk meminta maaf dan mencoba meminta kesempatan pada Shinrui. Mereka duduk berdua di tepi pantai sambil membawa kembang api dan mewujudkan janji yang mereka buat. Minlu masih berharap ada kesempatan untuk mereka bersama lagi. Hanya saja Shinrui masih memikirkan hal yang sama bahwa pikiran mereka atau perasaan mereka memang tidak bisa bersatu. Pada akhir cerita dikisahkan bahwa Minum menulis surat untuk sahabatnya, di dalam isinya dia meminta agar sahabatnya itu Boze hidup dengan baik serta kalau bisa mendirikan sebuah kafe yang merupakan keinginan Shinrui dan dia juga menunjukkan kalau dia merasa bahagia. Hanya saja dia tidak bisa memaafkan dirinya yang telah mengabaikan ibunya. Sang sahabat pun mewujudkan permohonan terakhir Minlu yaitu mendirikan kafe. Karena banyak yang kebingungan endingnya gimana, di sini Mimin menambahkan pemikiran dari Mimin tentang ending film.
Awalnya kita bakal mengira cowok dewasa pemilik kafe itu adalah Minlu tapi ternyata setelah ending Mimin tahu kalau itu adalah Boze dewasa. Kalau menurut Mimin si Minlu memang bunuh diri pada akhirnya karena ia menyesali semuanya apa yang terjadi pada ibunya dan juga hubungannya dengan Shinrui tidak berhasil. Ada adegan di mana Minlu terlihat berjalan di tepi pantai saat sebelum ending dia bunuh diri di sana, makanya pas terakhir Boze dewasa ke pantai untuk mengenang Minlu. Pemilik kafe adalah Boze dewasa bukan Minlu, dia diminta oleh Minlu melalui surat terakhirnya untuk membangun sebuah kafe makanya dia menjadi pemilik kafe. Pada akhirnya persahabatan mereka memang keren banget di antara keduanya, meski Boze merasa masih kesal karena Minlu sampai akhir selalu memikirkan Shinrui. Boze nikahnya sama Shinyi. Karena saat Boze dewasa kembali ke rumah dia mengambil surat kan. Nah itu ditujukan pada Shinyi jadi istrinya adalah Shinyi dan bisa jadi pengirim suratnya adalah Shinrui. Nah di akhir film setelah after credit masih ada sambungannya, kita melihat Shinrui melanjutkan impiannya ia menyimpan foto kenangan SMA-nya dan Minlu serta sketsa wajahnya yang dulu dilukis Minlu dan ia hidup bersama kucingnya yang ternyata diberi nama Little Lu seperti yang ia janjikan dulu. Udah disayang malah ditinggal dan film pun tamat.